sekedar menambah daripada mengingatkan kembali, yaitu menyikapi tibanya bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama mengulang kembali sekedar tambahan pengetahuan bagi kita bersama tentang apa saja yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama, sebab-sebab yang mewajibkan puasa yaitu ada 5. Yang pertama, sempurna 30 hari bulan Ramadan. Jadi kalau sudah bulan Sya'ban itu sudah pas 30, maka besoknya tidak usah ditunda-tunda lagi, harus puasa. Itu harus dipastikan sempurna istikmalul Sya'ban salasina yauman, 30 Sya'ban sudah. Kalau sudah 30 Sya'ban itu tidak ada ragu-ragu lagi, tidak usah nunggu-nunggu pengumuman. Pelabuhan sudah. Nah, yang kedua, kalau bulan Sya'ban belum sempurna 30, maka disebut dengan melihat bulan di malam 30 Sya'ban. Jadi berarti itu apa? Ujar bahasa orang tua bahari, lumus langsung hidup. 29 langsung tanggal 1, jadi tidak 30. Jadi malam 29 Sya'ban melihat bulan, berarti besok puasa karena sudah melihat bulannya. Ujar Nabi apa? Sumu liru'yatihi wa uftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan. Wa uftiru, dan berlebaranlah kamu karena melihat bulan. Fa in gumma alaikum, kalau misalkan bulan itu tertutup, akmilu iddata salasina min Sya'ban. Sempurnakan bilangan Sya'ban itu 30. Kemudian yang ketiga, sabitnya melihat bulan pada malam tersebut dilihat oleh orang yang cukup adil syahadat. Nah, adil syahadat ini agak repot ini. Ya, ini kalau dibongkar habis-habisan banyak yang panas telinga. Yang ketujuan jadi saksi nikah. Selain bugel salawar handap masih berjalan. Bahari guru sokri sabar ujar abu ya ngatakan nyawanang kan bila beli ke kampung berjalan kada buku piah salawar handap pulang jadi saksi juga kada sah nyawa saksinya. Nah itu tuh orang bahari gitu. Kita ini buku piah berjambul menikahkan orang juga. Ketujuan nikah ya. Di tahun 2000 berapa 2000 kurang lebih tahun 2002 itu ada himbauan dari Kemenak Departemen Agama Kabupaten Kutawaringin Barat. Ujar beliau pada waktu itu, tolong sampaikan kepada masyarakat kalau sudah dipastikan anak itu hamil di luar nikah dan lahir perempuan, dicatat supaya jangan menambah permasalahan baru. Itu kan nanti repot turun-temurun. Nah, itu ada himbauan seperti itu. Jadi kalaupun ada hal semacam itu enggak usah malu-malu. Dah, caranya gimana? Enggak boleh bapaknya mewalikan, maka harus dinikahkan secara hakim. Supaya keturunan-keturunannya menjadi semakin bagus gitu nah. Nah, ini berkaitan dengan adil sempurna tadi, adil dengan apa? Dengan adil syahadat tadi. Repot itu. Yang keempat, dilihat dengan dikhabar-khabarkan oleh orang yang adil, riwayat sama ada hati-hati membenarkan atau tidak. Jadi ada orang memadahkan, boy besok puasa. Nah, tapi orang yang memadahkannya adil, artinya dipandang oleh hukum syariat atau dipandang secara adat istiadat, orang ini kada pernah menyalah. Mun sudah tekanannya pengeramput, besok puasa, dipertanyakan dulu. Makanya hati-hati itu, bercanda tapi jangan sampai candaan kita itu menjadi label kita seumur hidup. Tukang ngeripau, nah itu kan repot lah, itu menghapusnya kali. Sudah dikasih orang tanda begitu terus, siapa ya? Si Anu, kan perlah. Itu hati-hati kita. Jadi pencitraan itu bagus lah. Pencitraan itu bagus, artinya apa? Kalaupun bercanda tapi sesuai pada tempatnya ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang kelima,
berat sangka atasnya masuk bulan Ramadan dengan ijtihad pada orang yang terserupa atasnya seperti orang yang di dalam penjara. Oh, di dalam penjara kamar gelap, tidak tahu lagi siang malam kada tahu, tanggal berapa kada tahu, informasi kada ada. Nah, maka dibutuhkan ijtihad di situ dia. Dibutuhkan di situ kemampuan dia untuk berijtihad atau dia mendapatkan informasi daripada orang lain. Artinya sangkaan dia nih, kayaknya puasa sudah nih, puasa. Gitu. Tapi kan kadeda kalau wahinileh gitulah. Nah, kecualinya di dalam hutan sorangan. Tapi dalam hutan bawa HP aja, ada wifi aja, kata aja ada taruh kabar. Wah ini seorang mau haluat dia kada mau ngeluar lagi aja. Tapi paket kata satu tokar terus menguras soal mau haluat apa aja mau haluat pak mau ngeliat ngarannya. Pokoknya napa je Guru Muhammad Hasil dan kada kawasin sehari 7 hari. Ya 3 hari kada kawa 3 hari satu umat barang asal ada. Nah, artinya ada napa maksudnya hati itu connect lawan Allah Ta'ala, nyambung lawan Allah Ta'ala, apalagi misalkan sampai 24 jam kan luar biasa itu. Biar aja kita bergaul lawan sesama manusia, kada kawa kita hendak menghindar tuh, kada kawa menghindar sorangan kawan datang juga ya, apalagi mungkin kita tuh penjalan juga begini itu. Jadi bisa-bisa seorang aja artinya kayak apa kan melatih diri supaya hati itu selalu bersama-sama Allah atau bersama-sama Rasulullah, walaupun badan kita bersama-sama orang banyak. Karena kita mengurung diri sedangkan kita ini kan perlu macam-macam. Berjualan hendak banyak pembeli. Nah, itu kada kawa simpan di rumah. Nah, harus banyak kenalan juga. Jadi bisa-bisa aja kita mensiasati. Kemudian yang selanjutnya tadi hal-hal yang sudah mewajibkan puasa, artinya apabila sudah dipastikan bulan itu 30 hari Sya'ban, maka besoknya wajib puasa. Atau ada berita, ada orang melihat bulan, lalu dikabar-kabarkannya. Kemudian yang berikutnya adalah syarat sah puasa, yaitu 4 perkara. Jadi apabila 4 macam ini mencukupi, maka dia masuk syarat. Yang pertama Islam. Berarti orang kada Islam, orang non muslim itu kada cukup syarat. Kemudian berakal. Berakalnya artinya akalnya itu berfungsi. Ya, berakal. Kada gila lah. Kemudian yang ketiga suci daripada haid dan nifas. Dan yang keempat mengetahui waktu yang boleh berpuasa. Itu syarat sah. Adapun syarat wajib puasa yaitu 5 perkara. Jadi bila 5 ini maka wajib dia puasa. 1. Islam. Tidak wajib kepada non muslim untuk puasa. 2. Mukallaf. Sudah sampai batas taklif. Artinya diberikan tugas wajib oleh agama. Wajib sembahyang, wajib puasa dan sebagainya ditandai dengan ciri-ciri bahwa orang itu sudah balik. Kemudian yang ketiga yaitu kuasa. Nah, mampu puasa. Kada mampu diteliti dulu kada mampunya ini apa. Kayak si Dekam ini kan tidak betul kada mampu. Yang kada mampu itu maksudnya yang sudah tua bangkan itu 99 udah umur nih. Bawa puasa tungkal kan asin kada usah puasa itu kada mampu lagi. Atau sidin tuh garing kada mungkin lagi diharap waras. Mungkin itu juga suruh puasa aja nyaman mati lu bungulan karena anak. Di bawah puasa tuh kada bakal bertambah penyakitnya. Nah, boleh sih artinya sidin kada mampu secara dilihat dari secara syariat seperti itu. Kemudian yang keempat sehat. Nah, sehat namanya sakit bolehnya kada puasa tapi bayar kan bayar bayar qada'annya di luar Ramadan. Kemudian yang kelima mukim, tinggal di
tempat artinya tidak dalam keadaan musafir. Kalau musafir berumuran bang, siapa kira-kira itu? Abika kapal pesiar itu kan, oh itu dia beberapa tahun udah bulik-bulik di laut saja. Pas bulan puasa tetap harus puasa. Kenapa? Karena itu sudah menjadi apa? Gawiannya seumuran. Nang kada boleh, nang dibolehkan kada berpuasa tuh nang wayah-wayah aja musafirnya tuh nah. Itu nang dibolehkan. Maka cocok pula biasanya bila pas bulan puasa ketujuh bana berjalanan. Musafir kita aja. Nyaman benar lah. Kemudian rukun puasa yaitu 3 perkara. Pertama niat. Pada tiap-tiap malam. Seperti dibacanya, diucapkannya nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat, sengaja aku puasa besok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Telah berkata Syekh Qalyubi, dan sunat bahwa berniat ia pada malam yang pertama itu dengan niat sebulanan penuh puasa. Nah, jadi berniat puasa sebulanan penuh. Kapan? Di awal malam Ramadan. Nah, tapi yang kayak itu tuh banyak aja yang mengkritikin aja. Pikir pasti kan sudah umur kamu sampai sebulan. Ada aja tak? Itu ada di dalam kitab, kenapa sebutinnya ditulis, disusun oleh siapa? Ahmad Fauzi. Apabila tuh kita berniat di awal puasa itu, malam di awal puasa tuh berniat sebulanan puasa, berniatnya setengah bulan meninggal. Satu keuntungannya dapat pahala puasa sebulanan penuh. Kenapa? Karena sudah berniat. Yang kedua, kalau ada lupa, kalau bang ketukan begadang nih, bersahur lupa, pas bangun-bangun jam 7. Nah malam kada berniat juga. Tapi karena sudah ada di awal Ramadan, di awal malam Ramadan itu kita sudah memasang niat sebulanan penuh, maka itu sudah termasuk di dalam niat tersebut. Kemudian adapun yang sunnah-sunnah di dalam puasa, pertama ta'jilul fitri, bersegera berbuka. Yang sudah pasti sampai masuk waktunya sudah berbuka, jangan berlambat-lambat. Kalau bang, sorong kena-kena aja lo, ajan dulu, mbah ajan sembahyang maghrib, tanggung bewirid, mbah isah aja yang makan, jangan itu. Artinya kita bersegera itu mendapatkan nilai pahala di sisi pahala sunnahnya. Sunnahnya itu bersegera, tapi sudah pasti, jangan kayak orang beheri. Dikiram sudah mendung, sudah tenggelam matahari, minum sekalinya cuman mendung aja. Tarang hari masena itu batal puasanya nih tak. Beheri kan bancak nang itu dari pedalaman dah. Dikira sudah siang, sudah mana, sudah buka puasa sekalinya mendung. Zaman beheri kada ada mikrofon, kada ada lah. Yang memberita serena ya apalagi. Ada paling-paling jauh di masjid. Beheri kami itu di kampung bila kada jam 12 kada zuhur. Asar tuh jam 4. Maghrib jam 6. Isya jam 7. Itu kada kau diubah-ubah. Tak apa ya kayak itu. Ini mah sudah zaman sudah canggih, ada jadwal sembahyang. Mun zaman dahulu tuh bila kada jam 12 kada ajan. Tapi pulang masjidnya kada banyak. Sekampung bitin tuh 2 aja, sebuting ya masjidnya. Kita di Mendawai sini, Mendawai berapa aku hitung 7 ke 8 ke masjid. Ya. Kita lanjutkan yang berikutnya, sunnah juga memperlambat sahur. Artinya mentakhirkan sahur yang kira-kira masih ada waktu.
Nah, itu sunnah juga, jadi berlambat-lambat lah. Berlambat-lambat. Jangan. Niatnya apa? Niatnya mengikuti sunnah Nabi. Nah, manfaatnya bagus juga. Kenapa? Amun besungsung besahur, kan sahur itu tidak boleh di bawah jam 12. Jam 11 udah sahur, kan boleh, itu lain sahur ngarannya. Sahur itu harus 12 ke atas. Jam 1 boleh lah, boleh. Tapi yang kalawasan jam 1, 2, 3, 4, 5, baru imsak 3 jam dah. 5, 6, pelurukan dah parut. Nah, jadi Nabi itu sudah pas sama mematuk mentakhirkan sahur itu sudah pas supaya siang jangan terlalu lapar. Nah, sudah habis, sudah makan semuanyaan, sudah makan buah, sudah minum seteguk air putih. Setelah itu baru berdoa, ya Allah, dengan berkat makan sahur bantu aku puasa. Nah, maka ujar ulama, insya Allah kadang merasa haus dan kadang merasa lapar. Jadi kenapa? Karena kita melibatkan Allah Ta'ala di dalam puasa itu. Minta tolong, bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, kada. Tapi kita, ya Allah, bantulah aku. Dengan berkat makan sahur dan minum di waktu sahur ini, ya Allah, bantu aku berpuasa. Kemudian juga disunnahkan membukakan orang yang berpuasa. Jadi membukakan nih, mari kita cermati. Ini dibedakan antara membukakan lawan menganyangi. Nah, mun handak kami besok kena nukar sebungkus kurma itu paling 25.000 kalau undang kiri kanan 50 orang ke rumah. Sedus aku cukup pam. Buat di piring kurma. Begitu sudah serenir berbunyi, monggo bapak-bapak, ibu-ibu silahkan berbuka. Ambil makan kurma, minum sedekah, selesai dah. Allahumma sholli ala Muhammad, salawat. Berikan lagi. Woi kenapa? Woi aku membuka akan aja, kan beri makan di sidakam kan. Salah, boleh lah, boleh aja itu. Siapa membuka akan, kan memberi makan gitu lah. Tapi dudi-dudi kan awas. Salah katanya. Nah, tapi Nabi kan kada sampai di situ aja, bukan manfaat rasa iman itu aja. Artinya barang siapa membuka akan kada, tapi situ barang siapa menganyangi pulang. Jadi sudah dibuka akan dikanyangi pulang. Buktinya apa? Imbah berbuka pemaghrib hanya makanan pulang, kan menganyangi ngarannya. Maka itu menjadi maghfiratan li dzunubihi. Diampuni dosa-dosanya. Nah, ini jadi jangan inang tadi itu jangan dipraktikkan lah, ini berbahaya. Ada mah julungi banyu segelas, wadai sebi apa kurma sebiji sudah. Yang penting itu kan asal apapun yang masuk ke dalam mulutnya sudah berbukaan. Kan gitu. Tapi ya tiganya kalau diberi makan kira-kira. Nah, itu. Jadi kalau bisa ya paling kada sekali itu saya bawa kawan-kawan ajak gitu. Ayo kita buka. Belikanlah es buah. Habis itu belikan lagi. Woi mana makanannya? Ada makanannya kok buka akan benam tuh. Itu boleh aja itu. Jadi apa namanya? Bagian daripada yang disunnahkan itu membukakan. Kemudian di waktu berbuka disunatkan memakan yaitu makan kurma atau dengan makanan yang mengandung manis seperti anggur ataupun buah-buahan. Nah, ulama memadahkan makanan yang tidak bersentuhan dengan api. Jadi apa tuh pisang ya Pak? Pisang, semangka, yang penting tidak dimasak dengan api. Nasi bang, lu kan udah masak api waduh ini kami pakai mijikum. Jadi jangan terlalu dibahas nggak kayak itulah, kelewatan. Mau ngalih bener. Woi orang pikir itu teliti banget ya, telitinya kata demi kata bila kata. Sama aja orang ahli hakikat kayak itu juga. Nah. Ayo coba siapa yang mau mengarani ini hidung? Nah, bahasa Arabnya itu anpun. Nah, kalau anpun berarti kan alif. Kalau hidung berarti ha.
Dagu. Siapa memadahkan kau ini dagu? Kalau bahasa Arabnya zakanun. Itu. Jadi sampai ke situ diteliti. Akhirnya dapat ilmu. Nah, sama kita di berpuasanya kayak itu juga. Coba kita pikirkan lah. Kalau makan memasukkan benda tuh nah ke dalam mulut, sebiji sebungkus nasi, ayam rokit sepotong kan wajar. Batal. Kenapa? Nyaman, kanyang. Cuman benda kita korek-korekkan ke lubang hidung atau ke telinga. Lah, batal juga umpamanya kan seperti itu kan. Berarti kan ada apa di balik itu nah. Ya. Harus diteliti. Kemudian hal-hal yang disunahkan juga di dalam berpuasa itu ialah terutama di bulan suci Ramadan dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran karena sesuai dengan kondisi ataupun bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Yang mudah-mudahan kita berniat berataan 2-3 kali khatam Al-Quran kan bulan Ramadan ya lah. Nah, insyaallah umin sehari sekali khatam janya. Rupanya kul huwallah 3 kali dilabuhinya. Asal megang setir kul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sekali deh. Tam 3 kali jamin. Mantap lah. Itu saking Allah Ta'ala itu Rahman Rahimnya loh melalui Rasulullah. Ayo, kadakawa umatnya nih mah hatam makan kayak orang sudah diberi nilainya barang bah. Walaupun nya kada hatam juga tapi udah diberi nilainya dengan cara membaca qul huwallahu ahad tadi. Nah. Ayo sampai ke dalam hal bebini pun mun belum bebini tuh tatapnya merasa rasa bebini. Diberi oleh Allah Ta'ala dalam mimpi tuh. Ayo ada aja jual. Kasihan uji Allah Ta'ala lah. Dalam mimpi barang diberi rasa bebini tuh. Amun nang sudah ini sudah amin lah. Nak nambah aja jamin. Itu jadi yang paling unik lah. Yang paling unik tuh urusan itu tuh Allah Ta'ala melajari bukannya dalam buku, bukannya dalam kisah, tapi dalam mimpi. Nah itu jadi itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap artinya hal yang tabu, tapi penuh dengan makna dan rahasia. Itu bah. Udah. Itu aja sampai dilajari oleh Allah Ta'ala. Jadi kita kan berpikir gini lah, umpama orang tuh hidup jauh daripada pergaulan, jauh daripada pendidikan, jauh daripada informasi. Tahu kan dia itu? Coba ayam jago tuh begitu sampai usia kok bisa menyengkeng ke ayam bini. Siapa malah jadi? Ya. Insting lah. Nah sekarang siapa insting tuh mendatangkan insting tuh? Kok tahu-tahunya kok bisa dia naik ke situ loh. Nah, maka di manusia karena perlulah belajar nang ikut jakanya kawan pemerintah tuh bah. Kalau usah belajar nang apa pendidikan seksual apa? Kada dilajari kan labuh sikonya. Oh dilajari. Aneh juga tuh bah. Repot banget ya. Nah, hubungan badan di hari puasa batal. Makan batal. Makan batal hubungan badan. Tapi kalau makan kan ada sanksi. Tapi kalau hubungan badan sanksinya ada. Habis itu harus berapa membebaskan seorang budak. Kada bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan ya Rasulullah nang adanya kada tahan. Apalagi 2 bulan dia. Namun kada aja Rasulullah beri makan barang 60 orang miskin. Di kampungku ya Rasulullah kada ada orang paling miskin daripada aku. Calah benar miskin mas. Wani pula deh. Aduh, udah miskin sombong hidup pula. Nah itu.
Tapi coba kita perhatikan nasib pelakonan kita setelah sudahlah melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Yang kedua pulang suruh bayar budak kada kawa, suruh puasa 2 bulan kada mampu, suruh beri makani orang pakai miskin kada kawa juga. Itu sebujurnya adalah apa? Dia itu menjadi tarbiyah, menjadi pendidikan lawan kita. Artinya jangan kayak itu dah. Mentang-mentang sudah kada mampu, wani pula melabui siang hari. Nah, akhirnya kan apa? Sudahlah kumpulkan harta, beri pulang kayak itu. Nah, sudahlah berbuat kesalahan di bulan suci Ramadan, memerdekakan budak kada bisa, puasa kada mampu, beri makan dapat hadiah pula. Nah, itu jangan diturut. Itu jangan itu. Nah, kemudian hanya sekedar pesan kepada kita barataan, mari kita setiap niat puasa kah, niat sembahyang kah, niat apa saja. Malam tadi saya ceramah di Bedaun, saya kupas juga setiap pekerjaan ibadah selalu diniati dengan niat penutupnya adalah lillahi ta'ala. Itu harus dipertajam dan hati kita masuk ke situ, merasakan bahwa kita beribadah itu karena Allah. Karena Allah aku bisa puasa. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku alim, bukan karena aku mampu, kada, tapi semata-mata karena Allah menolong aku hingga aku bisa puasa. Supaya betul-betul makna puasa adalah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian ketika kita berbuka, begitu sudah sampai beduk bertanda berbunyi, kita minum atau kita makan sebiji kurma, setelah itu kita berdoa, Allahumma laka sumtu. Ini laka sumtu, ya Allah karena engkau aku puasa. Adalah dari awal tadi lillahi ta'ala, ya lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi ketika laka sumtu ini ada keakraban, ya Allah karena pian aku bisa puasa. Nah itu aja, mudah-mudahan kita berataan ditolongi oleh Allah Ta'ala bisa puasa nantinya dan bisa menghidupkan daripada malam-malam di bulan suci Ramadan dengan berbagai macam kegiatan. Jadi kalau misalkan satu kebaikan dibalas dengan 100 kali lipat di bulan Ramadan, maka apabila kita membaca kitab itu juga kealimannya lebih beratus-ratus kali lipat juga yang kita dapat. Makanya ada ulama bila sudah bulan Ramadan, ya, sidin bila imbah jam 9 tuh ikat pinggang duduk baca gimana, baca sampai zuhur. Jadi dibaca sidin apa? Kitab. Karena malam hanya baca Quran. Nah, kita mudah-mudahan kita berataan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur di dalam iman dan takwa dan dimudahkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan bulan puasa yang akan datang ini kita akan bisa melaksanakan berbagai macam kebaikan atas pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.